Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فبسخل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إخواني وأخواتي في الدين, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baiti min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allahu Jalla wa Ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimah mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan di pagi hari yang cerah ini. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai amal saleh kita dan sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla Jalaluh di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menjatuhkan ridha-Nya dan rahmat-Nya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah-Nya dan surga-Nya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, tema kita kali ini berkaitan tentang masalah syafaat. Berbicara tentang masalah syafaat, pasti bayangan kita cuma sebatas tentang syafaatnya Rasulullah SAW. Dan memang benar kita katakan, kalau nanti kita membahas syafaat tersebut, ada yang sifatnya khusus yang cuma dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ada yang sifatnya umum, yang sekitar 12 golongan sanggup untuk memberikan syafaat, yang nanti insya Allah kita tuntaskan pembahasan ini di hari ini.
Berbicara tentang syafaat juga sering terucap dari lisan kita, ya, kata-kata syafaat tersebut. Tapi banyak di antara kita ini yang kurang memahami tentang apa itu syafaat. Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ketika menjelaskan tentang masalah syafaat, kata beliau, syafaat itu terambil dari kata-kata asy-syaf'u. Asy-syaf'u ini lawan daripada al-witru. Al-witru itu artinya ganjil, sedangkan asy-syaf'u itu artinya adalah genap. Kata asy-syaf'u berarti lebih dari satu, yaitu dua. Artinya, ya, satu menjadi dua, tiga menjadi empat, lima menjadi enam. Itulah yang disebut dengan asy-syaf'u. Bisa dipastikan, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, bahwasannya kata syafaat ini ada hubungannya dengan dua belah pihak, yaitu si peminta syafaat dan si pemberi syafaat. Ya, si pemberi syafaat itu asy-syafi', sedangkan penerima syafaat atau peminta syafaat al-masyfu' lahu. Si peminta syafaat yang awalnya sendirian jadi digenapkan oleh si pemberi syafaat. Maka ketika seseorang yang tadinya membutuhkan sesuatu, yang artinya bisa jadi dia membutuhkan, ya, hal yang berkaitan dengan kebaikan, tapi dia tidak bisa untuk mendapatkan kebaikan tersebut kecuali melalui perantara si fulan. Tadinya dia sendirian, karena ada perantara tadi yang bisa memberikan, ya, bantuan, maka disebutlah tadi kata-kata syafaat tadi itu untuk menghindari agar supaya dirinya tidak celaka atau tidak dizalimi oleh orang lain, supaya orang yang menzalimi kita tersebut, ya, tidak jadi untuk menzalimi kita. Kita minta bantuan seseorang, tadinya kita sendirian, kemudian ada yang memberikan bantuan kepada kita, itulah yang disebut dengan syafaat tersebut. Makanya istilah syafaat secara syar'inya adalah menjadikan perantara atau penghubung atau penengah, menjadikan, ya, syafaat itu adalah menjadi perantara atau penghubung atau penengah. Syafaat adalah menjadi perantara atau penghubung atau penengah dalam menyelesaikan hajat dan keinginan, yaitu perantara antara orang yang memiliki hajat dan yang bisa menyelesaikan hajatnya. Nah, itu yang disebut dengan syafaat, ya. Dan diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang masalah syafaat tersebut, kata beliau, ya, ini lebih untuk menguatkan pemahaman kita tentang masalah syafaat. Kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah adalah syafaat itu menjadi penengah atau perantara atau penengah bagi yang lain. Tujuannya untuk mendatangkan suatu kemanfaatan atau menolak suatu bahaya atau kemudaratan. Subhanallah. Contohnya, di antara antum ingin menikah, antum kebetulan terpicut oleh, ya, putrinya ustadz yang ada di Stai Ali ini. Antum tidak berani untuk datang ke ustadz tersebut, langsung meminta putrinya untuk antum bersunting menjadi istrinya. Nah, kemudian ada ustadz yang memberikan ceramah di masjid ini. Kebetulan sang ustadz yang memberikan ceramah ini sangat dekat dengan ustadz yang memiliki anak perempuan tadi. Antum datang, ustaz, bisa minta tolong tidak? Ada apa? Saat anak kebetulan ada hati dengan
fulanah. Fulanah ini siapa? Anaknya ya atau putrinya Ustadz Fulan. Maksudnya antum bisa enggak untuk melamarkan putrinya buat anak? Antum tadi kan sendirian. Kemudian datang ke anak. Kemudian anak sebagai apa? Asy-syafi'. Ya, pemberi syafaat, sebagai perantara, sebagai wasithah, sebagai pendengar. Ya kan? Seperti itu. Kemudian sebagai ya orang yang ingin menyampaikan hajatnya tadi itu. Karena kalau antum yang langsung ngomong, sepertinya antum ditolak. Subhanallah. Tapi ketika sang ustadz ini yang ngomong, bisa jadi lamaran antum diterima oleh ustadz yang memiliki anak perempuan tadi. Jelas ikhwan? Tidak jelas. Asy-syafi' itu apa? Pemberi syafaat. Kemudian yang diberikan syafaat, yang diberikan bantuan, namanya apa? Al-masyru' lahu. Sedangkan barangnya ya untuk tercegah dari mara bahaya atau supaya mendapatkan manfaat, namanya apa? Al-masyru' ilaihi, syafaat yang diberikan. Nah, jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, bahwasannya syafaat ini adalah orang itu menjadi wasithah atau perantara ya atau penengah untuk ya seseorang yang diberikan syafaat tadi. Jelas ikhwan? Nah, ini berkaitan tentang masalah syafaat secara lughatan dan secara istilahan. Nah, jadi kesimpulannya ya asy-syafi' ya kita dijadikan sebagai apa? Perantara atau penengah atau penghubung ya untuk membela seseorang yang ingin mendapatkan suatu manfaat atau tercegah dari malapetaka atau bahaya. Supaya dia tersebut bisa menikah dengan putrinya ustadz tadi, maka antum datang ke ustadz yang mengisi kajian ini. Ustadz, ngomong dong ustadz ya, kasih bantuan anak dong. Nah, kedudukan anak apa? Asy-syafi'. Antum masyhulah. Jelas? Nah, intinya ya para pemberi syafaat termasuk para anbiya, termasuk Rasulullah, itu cuma sebagai apa? Sebagai asy-syafi', sebagai apa? Perantara, sebagai penghubung, sebagai penengah, tapi tetap yang menentukan siapa? Allahu Jalla wa Ala. Makanya kalau kita ingin meminta syafaatnya Rasulullah, mintanya ke Rasulullah apa mintanya ke Allahu Jalla wa Ala? Mintanya ke Allahu Jalla Jalaluh. Dikarenakan kata Allahu Jalla wa Ala di dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 44, Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, pembagian syafaat. Secara umum syafaat itu ada dua. Secara umum syafaat itu ada dua. Ada syafaat di dunia. Syafaat di dunia. Yang kedua, syafaat di akhirat. Nah, syafaat di akhirat inilah yang menjadi pokok pembahasan kita. Ini yang menjadi goal pembahasan kita. Jelas? Tapi syafaat di dunia itu bisa terjadi? Bisa. Makanya syafaat di dunia itu terbagi lagi menjadi dua bagian. Syafaat di dunia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pada perkara yang hamba mampu melakukannya. Pada perkara yang hamba mampu melakukannya. Yang kedua,
Syafaat di dunia pada perkara yang hamba tidak mampu melakukannya. Jadi syafaat di dunia ada dua. Yang pertama apa ikhwan? Syafaat pada perkara yang hamba mampu melakukannya. Yang kedua, pada perkara yang hamba tidak mampu melakukannya. Adapun pada syafaat pada perkara yang hamba mampu melakukannya baru bisa terjadi jika terpenuhi dua syarat. Pada perkara yang hamba mampu untuk melakukannya bisa dijalankan, bisa dilaksanakan jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama, pada perkara yang mubah. Mubah tahu dong? Pada perkara yang dibolehkan, bukan merupakan perkara yang haram atau yang terlarang. Seperti jadi mat comblang tadi. Mat comblang itu asyafinya kan, perantaranya, penengahnya, penghubungnya. Antum ingin menikah, Anda tahu antum orang baik, soleh banget, subhanallah, punya kemampuan, ya, punya amanah secara dunia dan akhirat, ya, secara akhiratnya soleh banget, antum secara dunia duit antum kayak tisu, ya, artinya bertanggung jawab banget, artinya Anda punya kepedean untuk menyampaikan pesan antum tadi, menjadikan Anda sebagai perantara atau menjadikan Anda sebagai apa, penengah atau penghubung kepada ustaz tersebut yang memiliki anak perempuan tadi. Menjadi mat comblang dalam masalah pernikahan boleh enggak? Perkara yang mubah tidak? Perkara yang mubah. Tapi kan sang ustaz boleh enggak kepo? Kita kan sebagai asyafi, sebagai perantara, sebagai penghubung, boleh enggak kepo dengan antum? Ana enggak kenal antum ini. Antum siapa? Ana sekolah di Stai Ali. Masya Allah. Boleh dong Anda tahu antum ingin putrinya Fulan? Iya Ustaz, Anda kepicut banget. Tapi antum sugulannya apa? Kerjaannya apa? Kerjaan Anda ya sekolah, ngaji begini Ustaz. Ini bukan sugulan. Ini kewajiban antum. Yang disebut dengan sugulan kerjaan itu, antum lihat enggak? Orang keluar dari pagi, kemudian kembali lagi di sore hari atau malam hari mencari maisha, itu disebut dengan kerjaan. Tapi kan anak orang baik Ustaz. Iya, antum orang baik, orang soleh sekarang ini. Tapi ketika antum menikah, antum tidak punya nafkah, ya, tidak punya kemampuan secara lahiriah, ya, kata ibu-ibu tidak punya pekerjaan, kata ibu-ibu yang lebih lancip lagi lisannya, nggak punya fulus, bisa menjadi antum menjadi orang yang tidak baik dengan istri dan anak antum. Bukan begitu? Makanya yang nggak punya fulus jangan menikah dulu deh. Dalilnya apa? Ayo. Kalau nggak punya fulus, nggak ada hadiah sih ya, lupa tadi bawa hadiah. Nah, 5 juta. Baik, apa dalilnya? Kalau menikah nggak punya fulus, hukumnya makruh. Ya Allah, hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farad. Wahai para pemuda, wahai laki-laki, siapapun di antara kalian yang sudah punya kemampuan secara ba'ah. Ba'ah itu apa? Nafkah lahiriah. Ya, kalau bahasa lebih paham lagi, ada kerjaan. Kalau memang ya agak telmi, telat mikir, ada fulus, ya, itu disebut dengan ba'ah tadi itu. Ya, maka bersegeralah menikah. Karena dengan menikah itu sanggup untuk menjaga pandangan agar jangan sampai pandangan ini dipandangkan ke tempat-tempat yang haram. Dengan menikah sanggup untuk menjaga syahwat agar syahwat ini ditempatkan di tempat yang halal. Di ujungnya yang nggak punya ba'ah, nggak punya nafkah lahiriah, nggak ada kerjaan,
Nggak ada fulus, disuruh apa Pak? Puasa. Fa'alaihi ya apa alaihi bis-shaum fa inna lahu wijaun. Ya kan disuruh puasa. Puasa ayyamul bid 3 hari setiap bulan. Masih kuat Ustaz, masih tinggi syahwatnya. Senin Kemis. Kencang juga Ustaz, gimana? Puasa Nabi Daud antum. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Insya Allah kendor itu syahwatnya. Nah, ya ini apa adanya ya, kita ngomong polos banget sih Ustadz ya. Ya begitu, antum tugasnya belajar, jangan mikirkan kawin dulu deh. Ujung-ujungnya nggak berhasil nanti ya. Nah, 3 tahun setengah selesai atau 3 tahun selesai. Bisa nggak Ustadz 3 tahun selesai? Bisa kata Ustadz. Sebab selalu bilang bisa selesai 3 tahun. Kejar itu kan, seperti itu. Baru setelah itu syugul kerja menikah deh. Subhanallah. Tapi kan anak lulusan Stai Ali. Iya, Stai Ali soleh, baik banget. Tapi yang punya anak kayaknya nggak melihat itu. Antum punya amanah nggak secara dunia dan juga secara akhirat. Nah, kita berharap antum itu punya amanah tadi. Dunianya ada, akhiratnya ada. Stai Ali gitu loh. Ya seperti itu. Nah, subhanallah. Jangan malu-maluin Ustadz ya. Seperti itu. Jelas? Nah itu kan perkara mubah. Oh alhamdulillah Ustaz. Anak ada pesantren Ustaz. Anak jadi mudirnya. Kemudian anak ada perusahaan. Ustaz tahu kok yang 3 di depan itu punya anak. Oh taib. Kemudian anak soleh insyaallah Ustaz. Alhamdulillah anak tahu antum. Anak akan lamarkan. Anak datang kepada beliau. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz afwan Ustaz. Ada ini. Si fulan. Jadi anak terima. Langsung kan seperti itu. Anak sebagai apa? Asy-syafi'. Antum sebagai apa? Al-masyfu' lahu. Sebagai penengah, sebagai apa? Kita katakan perantara dan penyambung ya dari untuk menyampaikan hajatnya antum tadi. Jangan perkara yang sifatnya haram. Subhanallah, di zaman Rasulullah SAW sebagaimana yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang perempuan dari Bani Makhzum tertangkap basah mencuri. Dalam Islam kalau mencuri hukumnya apa? Potong tangan. Nah, kebetulan Bani Makhzum ini bani yang terhormat, kabilah yang sangat mulia. Akhirnya mereka kumpul. Gimana nih? Ya, ini kan memalukan. Masa ya ada yang dipotong tangannya nanti karena kasus pencurian ini? Siapa yang bisa berbicara dengan Rasulullah? Siapa yang bisa ngomong dengan Rasulullah agar Rasulullah SAW membatalkan hukuman ini? Subhanallah. Kemudian ada yang mengusulkan. Ada, yaitu cucu angkatnya Nabi SAW. Siapa cucu angkatnya Nabi SAW? Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Akhirnya Usama mau saja. Gini Usama, begini. Gak apa-apa, kami bayar deh. Kami ganti seluruhnya dan kami bayar. Akhirnya Usama melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bahwasannya dari Bani Makhzum ini ingin antum membatalkan keputusan antum untuk memotong tangan dari itu perempuan yang tertangkap basah mencuri. Rasulullah SAW langsung marah kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, ya, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, atasfa'u fi haddin min hududillah? Ya Usama, apakah kamu hendak memberikan pemberian syafaat untuk membatalkan had yang telah Allah Jalla wa Ala gariskan? Apakah engkau ingin menjadi perantara untuk membatalkan hukuman yang telah Allah Jalla wa Ala tetapkan? Kemudian Rasulullah SAW naik, ya, masuk ke dalam masjid, kemudian naik ke atas mimbar menyampaikan khutbahnya. Di antara isinya tersebut Rasulullah SAW mengatakan, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraka fihim ad-dha'ifu annahum kanu idza saraka fihim asy-syarifu taraku wa idza saraka fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Sesungguhnya salah satu perilaku yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap mereka
yang dimana membiarkan pencurian yang dilakukan oleh orang yang terhormat dan terpandang. Kalau yang terhormat, yang terpandang, hukumannya enggak ditegakkan. Tapi kalau yang mencuri itu dari kalangan jelata atau rakyat biasa, ditegakkan hukum. Waliyadzubillah. Kemudian Rasulullah mengatakan apa di ujung? Waimallah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Jika Fatimah binti Muhammad, yaitu putri Nabi Muhammad SAW, mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Subhanallah. Nah, jadi ini berkaitan dengan syafaat apa? Dunia, pembelaan terhadap masalah dunia, perantara, ya kan, seperti itu. Ustadz kenal dengan ini enggak? Kenal. Saat begini Ustaz, ya, ini. Oh, bisa enggak Ustaz membatalkan ini? Afwan ya, ana enggak bisa bantu antum. Ini masalah yang haram. Ya, seperti itu. Entah berkaitan dengan misalnya anaknya narkoba. Kita kebetulan kenal banget dengan orang yang punya otoriti di daerah sini. Kemudian orang itu datang, Ustaz tolong dong Ustaz, ngomongin dong sama sahabat antum itu. Dia kan yang pegang daerah sini, dia yang punya otoriti di daerah sini, agar anak kita ini jangan sampai di penjara dan seterusnya. Pak, itu adalah perkara yang haram. Ana tidak mau menjadi penengah, menjadi asyafi, perantara atau penghubung di dalam masalah yang haram ini. Jelas? Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi syarat utamanya berkaitan dengan syafaat di dunia pada perkara yang hamba melakukannya. Yang pertama apa, ikhwan? Pada perkara apa? Mubah. Yang kedua, pada perkara pada perkara yang mubah ya. Yang keduanya adalah ketika terjadi keberhasilan. Misalnya jadi juga antum menikah dengan putrinya tuh ustaz. Berhasil kan? Itu semua bukan karena si perantara, bukan dikenakan si penghubung ini, bukan karena asy-syafi ini, tidak. Tapi karena siapa? Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Ya, kita katakan, ya, kita punya anak, ya, bisa kerja di suatu perusahaan misalnya. Ada anak antum datang ke seseorang, "Syuf ya akhi, anak-anak lulusan ini. Dia punya titel ini, keahliannya ini. Nah, dia ingin mendaftar di perusahaan itu. Ana bisa saja langsung, cuma ana khawatir jalannya nanti penuh rintangan. Setahu ana antum kan kenal dengan pemilik itu perusahaan. Bisa nggak bicara dengan beliau itu agar anak-anak bisa kerja di perusahaannya dia tersebut? Ana bantu antum." Subhanallah. Tapi ingat ya, ketentuannya bukan dari anak. Anak cuma menyampaikan dan anak berusaha. Nah, subhanallah, itu kan perkara yang mubah. Anaknya ingin sugul atau kerja di perusahaan tersebut, dibantu oleh temannya dan ternyata berhasil. Anaknya itu diterima di perusahaan tersebut. Tapi keberhasilan itu terjadi bukan karena si perantara tadi, bukan karena si penghubung tadi, bukan karena asy-syafi tadi, tapi karena siapa? Allah Jalla wa Ala. Jelas ikhwan? Nah, ini yang berkaitan dengan syafaat di dunia. Jadi syafaat di dunia, ya, kita katakan ada dua macam. Pada perkara yang hamba mampu melakukannya, yang kedua pada perkara yang hamba tidak mampu melakukannya. Dan pada perkara yang hamba mampu melakukannya, syaratnya ada dua tadi. Yang pertama pada perkara yang mubah atau pada perkara yang dibolehkan. Yang kedua pada perkara, ya, kalau seandainya ya terjadi keberhasilan, yang menentukan keberhasilan itu siapa? Allah Jalla wa Ala. Ini syafaat di dunia. Sedangkan syafaat yang kedua di dunia adalah pada perkara yang hamba tidak mampu melakukannya. Perkara yang hamba tidak mampu melakukannya. Ini masih di dunia ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang meminta syafaat kepada ahlul kubur, kepada mayit. Ingin minta ini, ingin minta itu dan seterusnya. Ini syafaat yang terlarang meskipun masih ada kaitan dengan dunia. Jelas?
Jadi secara umum syafaat di dunia ada dua bagian. Yang pertama pada perkara yang hamba mampu melakukannya. Yang kedua pada perkara yang hamba tidak mampu melakukannya. Pada perkara yang hamba mampu melakukannya ada berapa syarat tadi? Dua syarat. Yang pertama syaratnya perkara yang mubah atau dibolehkan. Yang kedua meyakini bahwa yang menentukan keberhasilan siapa? Allah Jalla wa'ala, bukan perantara tadi, bukan penghubung tadi, bukan asy-syafi tadi. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, jelas ikhwan? Baik, kita masuk kepada syafaat yang kedua, syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat itu juga ada dua. Syafaat di akhirat itu ada dua. Yang pertama asy-syafa'atul khassah. Asy-syafa'atul khassah artinya syafaat yang khusus, syafaat yang istimewa atau syafaat yang spesial yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya syafaat apa? Al-khassah. Artinya apa? Spesial, khusus, istimewa yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah asy-syafa'atul 'amah. Syafaat yang sifatnya umum. Kalau kita hitung-hitung yang berkaitan dengan syafaatul 'amah itu ada sekitar 12 golongan. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Nanti kita akan jelaskan 12 golongan itu siapa. Baik. Kita masuk kepada asy-syafaatul khassah. Syafaat yang khusus yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama asy-syafaatul 'uzma. Apa artinya al-'uzma? Santri. Anta ya akhi, al-'uzma ish ma'na? Al-kubra. Sinonim dong. Ya. Al-'uzma itu muannas atau muzakkar? Asy-syafa'atul 'uzma muannas atau muzakkar? Ha? Ya, sawit. Ha? Muannas. Baik. Berarti artinya apa? Syafaat yang paling besar, ya kan? Seperti itu. Syafa'atul 'uzma. Ya, syafaat yang terjadinya nanti itu di mana? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Nah, ini berkaitan erat dengan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bangkitlah engkau dari tidurmu untuk menghidupkan malam dengan ibadah salat malam sebagai suatu ibadah tambahan bagimu wahai Muhammad. Mudah-mudahan Rabbmu, Tuhanmu Allah Jalla wa Ala mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Yang dimaksudkan dengan ungkapan Allah Jalla wa Ala maqama mahmuda adalah apa? Asy-syafa'atul 'uzma. Jadi diceritakan di dalam hadis yang sahih, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 7510, dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 193. Subhanallah, manusia sedang berada di padang mahsyar dalam kondisi terhina dina. Lama banget penantian mereka untuk menanti hisab dan pengadilan Allah Jalla wa Ala. Orang kafir merasa penantiannya tersebut, ya, satu harinya saja seperti 50.000 tahun.
Tapi kalau orang mukmin penantiannya terasa sebentar. Berapa? Seperti penantian seseorang dari zuhur ke asar. Nah, kondisi padang mahsyar itu kan menakutkan sekali. Ya, matahari begitu dekat, 1 mil atau 2 mil. Di padang mahsyar tidak ada bangunan. Kalau ada gedung, rumah, bisa berteduh dari teriknya sinar matahari. Jika ada pepohonan yang rindang, bisa berteduh dari sinar matahari tadi yang panas sekali. Dekatnya 1 mil atau 2 mil. Kondisinya terhina dina lagi. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tuhsyaruna yaumal qiyamati khufatan ghurla, bahwasanya kalian akan dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala uratan khufatan ghurla. Tuhsyaruna yaumal qiyamati uratan khufatan ghurla. Kalian nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi tanpa pakaian, bugil, telanjang, tanpa beralas kaki, tanpa sandal dan sepatu. Kemudian ghurla, tanpa dikhitan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd." Rasulullah, ini laki-laki dan perempuan dalam kondisi tanpa berpakaian di tempat yang sama, saling melihat satu dengan yang lainnya ya Rasulullah, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ya Aisyah, al-amru asyad." Perkara pada hari itu lebih menakutkan, lebih menyeramkan ketimbang memperhatikan yang demikian. Tidak paham lagi siapa di depannya, apa jenis kelaminnya, laki apa perempuan, berpakaian atau tidak berpakaian, sudah nggak paham. Samping kanan kirinya, nggak mau dia menengok ke kanan dan ke kiri. Yang dia pikirkan tentang nasib dia ini, masuk surga atau masuk neraka. Jangankan berkaitan dengan hal itu, tentang saudara dia saja dia nggak mau pikirkan. Jangankan tentang saudaranya, ayah bundanya dia nggak mau pikirkan. Anak yang dia cintai nggak mau dia tersebut untuk memikirkannya. Ya, termasuk pasangannya, suaminya siapa, istrinya siapa. Dalam surah Abasa Allah Jalla wa Ala menyatakan apa? Fa idza ja'atis sakha yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Lari semua dari saudaranya, lari dari ayah bundanya, lari dari pasangannya, dari anak keturunannya. Pada saat itu yang sanggup dia pikirkan dirinya sendiri. Subhanallah. Sehingga dia tidak sanggup lagi untuk memikirkan gimana keadaannya. Emang di dunia mungkin kita bisa berpikir ajib, tapi di akhirat kelak nggak bisa lagi berpikir yang demikian. Subhanallah. Nah, dengan kondisi yang tidak sabarnya manusia, ya, yang dimana matahari begitu dekat sekali, ya, 1 mil atau 2 mil, ya, dari kepala mereka, hingga manusia tersebut terendam, ya, dengan apa? Dengan keringatnya, bahkan tenggelam oleh keringatnya sendiri sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka masing-masing. Manusia saat itu berhadapan dengan pemandangan dan suasana yang sangat mencekam, sangat menegangkan, sangat menakutkan, disertai kecemasan yang sangat luar biasa akan hisab dan pengadilan yang akan dia hadapi. Subhanallah. Apakah selamat dari pengadilan Allah atau jangan-jangan tidak selamat? Apakah masuk ke dalam surga atau terlempar ke dalam siksa api neraka? Nah, pada keadaan yang demikian itulah Allah Jalla wa Ala mengilhamkan kepada manusia yang ada di padang mahsyar agar mereka tersebut datang kepada para anbiya, datang kepada para nabi. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta agar Nabi Adam memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar pengadilan Allah Jalla wa Ala dibuka. Kemudian Nabi Adam alaihissalam berkata, lastulah, aku tidak punya hak untuk meminta yang demikian. Cobalah kalian datang kepada
ya Nabi Nuh alaihissalam, awwalu rasulin, rasul yang pertama. Ya, rasul yang pertama siapa? Bukan Nabi Adam ternyata. Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Coba kalian minta kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian fayaqulun, mereka pun datang kepada Nabi Nuh alaihissalam dan berkata, Ishfa' lana ila rabbika, tolong dong kasih syafaat buat kita. Antum jadi perantara kami, antum jadi penengah kami, antum jadi penyambung ya apa yang kami hajatkan. Tolong dong ngomong sama Allah Jalla wa'ala, berdoa kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala membuka pengadilannya dan hisabnya. Kemudian fayaqul, Nabi Nuh alaihissalam pun berkata, lastulaha, aku tidak punya hak untuk meminta yang demikian. Walakin alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilur rahman. Cobalah kalian datang kepada kekasihnya Allah Jalla wa'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kali-kali Nabi Ibrahim bisa membantu kalian. Kemudian fayatuna Ibrahim, mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ungkapan yang sama diungkapkan dan diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, lastulaha, aku tidak punya hak untuk meminta yang demikian. Aku tidak berani untuk meminta yang demikian kepada Allah Jalla wa'ala. Cobalah kalian datang kepada Nabi Musa alaihissalam, fa innahu kalimullah. Datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam kalian. Karena Nabi Musa itu kalim Allah. Allah Jalla wa'ala langsung berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ucapan yang sama diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam, lastulaha, aku tidak punya hak meminta yang demikian. Aku tidak berani untuk meminta yang demikian. Cobalah datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka pun datang kepada Nabi Isa alaihissalam, dan ucapan yang sama diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam, lastulaha, aku tidak punya hak yang berkaitan tentang yang demikian. Cobalah kalian datang kepada Nabi yang terakhir sebagai penutup para anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni, kata Muhammad, manusia-manusia itu datang kepadaku. Fa aqulu ana laha, kata Muhammad, aku punya hak yang demikian. Aku akan meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Fa asta'dzinu ala rabbi fayu'dzanu li. Kemudian ya, aku pun meminta izin kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala membuka pengadilan dan hisabnya, dan Allah pun mengizinkan aku. Subhanallah. Nah, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Nah, syafaatul al-udma ini atau syafaatul kubra ini, ya, syafaat jenis ini hakikatnya bermanfaat untuk semua manusia, baik kaum mukminin ataupun kaum kafirin. Karena kepayahan dan kesulitan penantian hisab dan pengadilan Allah Jalla wa'ala di padang mahsyar itu melanda mereka semua, kecuali para hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang Allah Jalla wa'ala rahmati, yang Allah Jalla wa'ala pilih, yang berada di bawah naungan arasy Allah Jalla wa'ala. Ada beberapa golongan kan? Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan ada 7 golongan ya. Dari 7 golongan tersebut, siapa mereka yang berada di bawah naungannya Allah Jalla wa'ala? Siapa yang hafal hadisnya? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ya kan? Hafal kan antum? Belum hafal, ya Allah. Siapa? Apa perlu hadiah ya? Baik ya, di antaranya imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian ya, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, kemudian dia sembunyikan sedekah dia tersebut, tidak ada manusia yang tahu. Saking dia sembunyikan tersebut, subhanallah, ya, tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Subhanallah. Kemudian seseorang yang qalbunya, hatinya itu selalu tergantung dengan masjid. Artinya ya, selain salat berjamaah di masjid, subhanallah, keinginan dia untuk selalu berada di masjid tersebut luar biasa. Termasuk ibu-ibu bisa masuk kategori ini. Ketika ibu-ibu tersebut salat yang 5 waktu itu on time, sesuai dengan waktunya, mudah-mudahan masuk kategori ini. Dan yang lainnya ya, banyak sekali ya. Di antara dalam hadis yang lain kan disebutkan juga ada tambahan. Salah satunya orang yang memudahkan urusan orang yang berhutang dengan kita. Ketika orang yang berhutang tersebut datang kepada kita, ya akhi, afwan, ana hari ini nggak bisa bayar. Padahal kan perjanjian kita hari ini harus bayar. Nggak apa-apa ya akhi. Antum kapan bisa bayarnya? Insya Allah bulan Sya'ban nanti.
Tayyib, ana undur waktunya. Silakan nanti antum bayar di bulan Sya'ban saja. Nah, itu kelak orang seperti itu apa? Akan mendapatkan naungan di bawah arasy-Nya Allah Jalla wa Ala. Termasuk puncaknya nanti di bulan Sya'ban gak bisa juga bayar. Ya sudahlah, ana ikhlaskan, ana sedekahkan kepada antum. Itu luar biasa lagi itu. Nanti di akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Nah, di sini kita katakan kan orang kafir juga mendapatkan syafaat, Ustaz. Padahal kan kita tahu syafaat itu baru bisa jalan dengan 3 syarat kan? Yang pertama, ridhonya Allah Jalla wa Ala kepada asy-syafi', pemberi syafaat. Ya kan? Yang kedua, izinnya Allah Jalla wa Ala kepada asy-syafi', ya, pemberi syafaat. Yang ketiga, ya, adalah kita katakan izinnya Allah dan ridhonya Allah kepada yang diberikan syafaat itu siapa? Yang diberikan syafaat itu siapa? Jadi misalnya anggaplah ya ada 12 golongan pemberi syafaat tadi, ada malaikat, ada para anbiya, ya. Kita katakan juga ada as-siddiqun, ya, as-siddiqin, ya, ada juga kita katakan asy-syuhada dan seterusnya. Nah, ini orang-orang pemberi syafaat diizinkan enggak? Dia memang punya hak sudah untuk memberikan syafaat, tapi dia mengeluarkan syafaat tadi diizinkan enggak oleh Allah? Diridhoi enggak oleh Allah Jalla wa Ala? Kemudian siapa yang diberikan syafaat tersebut? Diridhoi enggak oleh Allah Jalla wa Ala orang tersebut? Nah, itu. Nah, tapi di sini gimana Ustaz? Orang kafir ternyata dapat. Kenapa? Karena memang kondisinya di padang mahsyar. Pada saat itu kan ada manusia yang mukmin, ada manusia yang kafir, yang masing-masingnya merasakan kepayahan, kesusahan, kesulitan, penantian hisab di padang mahsyar tersebut. Dapat juga akhirnya mereka semuanya. Itu yang disebut dengan apa? Syafaat yang khusus yang dimiliki oleh Nabi SAW. Apa ya ikhwan? Asy-syafa'atul udma atau asy-syafa'atul kubra, syafaat yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang khusus yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat agar para penghuni surga segera memasuki surga. Syafaatnya Rasulullah kepada para penghuni surga agar segera memasuki surga. Karena kita tahu ya, para penjaga pintu surga berjumlah berapa? Pintu surga berjumlah berapa? 8. Ya, ada penjaganya. Ada apa? Penjaganya. Nah, ada malaikat penjaganya. Nah, mereka tersebut tidaklah membuka pintu surga sampai Nabi Muhammad SAW meminta kepada mereka agar pintu surga dibukakan. Baru orang yang sudah ditetapkan sebagai penghuni surga ini bisa masuk. Nah, jadi ceritanya kan begini. Semoga antum sudah belajar nih ya. Prosesi masuk surganya orang mukmin terbagi menjadi 3 bagian. Terbagi menjadi berapa? 3 bagian. Pertama, ada kaum mukminin yang masuk surga tanpa hisab. Nah, ini goalnya kita, targetnya kita, goyahnya kita, bukan sekedar hadap lagi, goyahnya kita, goalnya kita ini. Masuk surga apa? Tanpa hisab. Ada juga golongan yang kedua dari kalangan kaum mukminin yang masuk surga dengan hisab yang ringan. Istilahnya apa? Al-arad. Ya, memang benar hisaban yasira itu bahasa Arabnya. Tapi istilah yang dari Nabi apa? Al-arad. Alif lam, ain, ra dan dhad. Itu cuma apa? Pemaparan dosa-dosa. Ada di antara kita, ada di antara kaum mukminin ini, ya, yang melakukan perbuatan dosa, terutama dosa besar, dipanggil oleh Allah Jalla wa Ala untuk dihisab oleh Allah Jalla Jalal. Dan pada saat itu Allah Jalla wa Ala memanggilnya di tempat yang terpisah. Ya, sehingga makhluk yang lain termasuk manusia yang lain tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh Allah Jalla wa Ala kepada hamba mukmin yang berlumurkan dengan dosa ini. Ditutupi oleh Allah Jalla wa Ala dengan katibnya,
sehingga makhluk yang lain tidak bisa melihat apa yang terjadi pada saat Allah Jalla wa'ala sekedar memaparkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh hamba mukmin ini. Ya, itu yang disebut dengan hisab yang ringan, cuma pemaparan dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar. Pada saat itu mulut belum dikunci, pada saat itu anggota tubuh belum menjadi saksi, dan pada saat itu amal perbuatan tidak ditimbang. Just question, cuma sekedar bertanya, apakah Anda pernah judi online? Judol? Bala ya, pernah ya. Apakah Anda pernah minum khamar? Pernah ya. Apakah Anda pernah berzina? Pernah ya. Apakah Anda pernah sulam bibir? Pernah ya. Apakah Anda pernah sulam alis? Pernah ya. Subhanallah. Dan pertanyaannya itu disebutkan di dalam hadis yang lainnya tidak terperinci, random. Subhanallah, sampai akhirnya Allah mengatakan kepada hamba tersebut, satartuhu alaika fid dunya wa aghfiruha lakal yaum. Dulu ketika di dunia itu dosa-dosa aku tutupi. Hari ini karena engkau mengakui perbuatan itu dosa, aku ampuni seluruhnya. Monggo, silahkan masuk surga. Jelas ya? Itu hisab yang ringan, yang diistilahkan dengan istilah apa ikhwan? Berdasarkan hadis Ibunda Aisyah, al-arad, jangan sampai lupa, al-arad. Al-arad itu artinya apa? Pemaparan dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar ya. Makanya ada doa kita tuh di waktu sujud dan sebelum salam. Hadis dari Ibunda Aisyah berkaitan tentang hisab yang ringan, hisab yang mudah. Doanya apa jamaah? Ya Allah. Apa doanya? No. Apa tadi? Lah, bukan itu. Hisab yang ringan. Jamaah, ya Allah. Ya Allah, antum enggak pernah baca doa sebelum salam. Doa mustajab sebelum salam, waktu sujud juga mustajab. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah ya Allah. Hisablah aku dengan hisab yang ringan ya Allah. Itu maksudnya apa? Al-'am. Nah, gini doa. Mas muka? Ayo. Bangun aja. Enggak ada tambahan lain. Apa? Zikri bangun. Ingat kemudian berdiri. Subhanallah. Bagus juga artinya ya, bagus juga namanya. Nah, baik. Jelas manggut-manggut itu paham apa enggak paham itu? Paham ya. Nah. Apa doanya? Zikri bangun. Allahumma hasibni hisaban yasira. Dibaca ya di waktu sujud dan sebelum salam. Subhanallah. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yang menakutkan itu proses hisab yang ketiga bagi kita nih, bagi orang yang beriman, yaitu hisab yang asir, hisab yang berat, yang susah, yang sulit. Istilahnya apa? Al-munaqasyah. Hisab munaqasyah, yang dimana amal perbuatan kita itu ditimbang, baik yang baik ataupun yang buruk, ya ditimbang. Ya, pada saat itu mulut sudah dikunci, pada saat itu anggota tubuh sudah menjadi saksi. Kata Nabi SAW, faman nuqishal hisab udziba. Barang siapa yang mendapatkan hisab munaqasyah, yang amal perbuatannya ditimbang, baik yang baik ataupun yang buruk, rata-rata kebanyakan mampir ke dalam neraka, diadab dan disiksa oleh Allah Jalla wa'ala. Meskipun pada ujungnya ya masuk ke dalam jannah dan surga dikarenakan ada iman, ada tauhid, ya ada Islam seperti itu. Tapi kan kita nggak ingin mampir ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Nah ceritanya kan setelah dihisab tersebut disuruhlah untuk berjalan di sirat. Subhanallah, yang lebih tipis dari sehelai rambut kita, yang lebih tajam daripada pedang. Nah setelah sirat itu ada yang namanya apa? Jisrun atau kantara. Apa artinya? Jisrun atau kantara? Jembatan. Yang dimana jembatan ini ya itu bersatu ya dengan pintu-pintu surga tadi itu. Akhirnya bertumpuk-tumpuklah ahlul jannah ini
di depan pintu-pintu surga tadi. Penjaga pintu surga tadi tidak mau untuk membukakan, kecuali ya seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah sudah memintanya. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Atibabil jannah, atibabal jannah yaumal qiyamati fa astaftihu. Nah, aku datang ke pintu surga pada hari kiamat dan aku meminta kepada penjaganya agar pintu surga dibukakan. Fa yaqulul khazin, penjaga pintu surga bertanya, "Man anta? Anda siapa ya?" Fa aqulu Muhammadun Rasulullah. Aku adalah Nabi Muhammad, utusan Allah Jalla wa Ala. Fa yaqul, kemudian malaikat penjaga pintu surga tadi itu berkata, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka." Kata penjaga pintu surga tadi, aku diperintahkan untuk membuka karena engkau memintanya. Tidak akan aku bukakan pintu surga bagi siapapun sebelum engkau memintanya. Dan inilah syafaat khusus, syafaat yang kedua yang khusus yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ikhwan? Jelas Bapak? Pak De jelas? Pak De jelas enggak? Enggak jelas Pak De. Nah, jelas Pak De. Jadi ceritanya Pak De, ya subhanallah, orang-orang itu sudah dipastikan masuk surga, tapi enggak bisa masuk surga karena penjaga pintu surga tersebut, malaikat penjaga pintu surga tidak mau untuk membukakan, kecuali ya Rasulullah SAW sudah memintanya, ya. Dan makanya syafaat yang khusus dimiliki oleh Muhammad adalah syafaat agar para penghuni surga segera memasuki surga dengan cara apa? Meminta kepada penjaga pintu surga agar segera membukakan pintu-pintu surga tadi. Jelas Pak De? Nabi yang lain tidak bisa untuk meminta seperti itu. Khusus Nabi kita Muhammad SAW saja yang sanggup untuk memintanya. Ini syafaat yang kedua. Syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Syafaat yang ketiga yang khusus yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat untuk umatnya Nabi Muhammad. Syafaat untuk umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab agar segera masuk surga. Subhanallah. Salah satu syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ada dari kalangan umatnya yang sudah dipastikan masuk surga tanpa hisab, agar mereka itu segera masuk surga tanpa hisab. Nabi Muhammad meminta kepada Allah Jalla wa Ala agar umatnya beliau yang masuk surga tanpa hisab segera dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah, disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 194. Nabi Muhammad bersujud di hadapan Allah Jalla wa Ala. Summa qala, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya Muhammadu, irfa ra'saka, sal tu'ta, ishfa tushaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah apapun yang ingin engkau minta, maka engkau akan diberi. Mintalah syafaat, maka engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Fa'alfa'u ra'si, aku pun mengangkat kepalaku dari sujudku. Fa'aqulu, aku berdoa kepada Allah, Ya Rabbi, ummati ummati. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah umatku, tolonglah umatku. Ya salam, Nabi Muhammad SAW mengingat kita. Kita keluarga bukan begitu? Subhanallah. Keturunan beliau bukan. Ya. Tempat beda jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Dan Nabi Muhammad saking sayangnya kepada kita, enggak ada tuh mengucap kepada Allah, keluargaku ya Rabb, keturunanku ya Rabb. Ada Rasulullah ngomong begitu? Tapi yang diomongkan oleh Rasulullah SAW apa? Ummati, ummati, tolong umatku ya Allah, tolong umatku ya Allah. Subhanallah. Sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita melebihi sayangnya kita kepada beliau. Coba kalau kita, pasti istri anak mana ya Allah, anak keturunan anak mana ya Allah. Bukan begitu bapak-bapak? Subhanallah. Ya, teman saja kadang dilupakan kan, seperti itu. Berkaitan dengan masalah dunia.
Yang penting anak-anak dulu deh. Yang penting keluarga anak dulu deh. Itu kan? Tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Tidak pernah membedakan umatnya. Mau kulitnya putih ataupun hitam. Mau yang keturunan Arab ataupun yang bukan. Iya kan? Mau keturunan siapapun. Tidak pernah Rasulullah SAW membedakan. Enggak pernah. Apa pernah Rasulullah membedakan antara Abu Bakar dengan Bilal bin Rabah? Apakah Rasulullah SAW pernah membedakan sahabat-sahabatnya? Abadan. Tidak pernah membedakan yang kaya ataupun yang miskin. Tidak pernah Rasulullah SAW membedakan. Nabi Muhammad SAW, ketika Allah mengatakan, minta wahai Muhammad, pasti engkau akan diberi. Berikan syafaatmu, pasti aku izinkan dan aku ridhoi. Apa ucapan yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW? Ada Rasulullah bilang keluarganya? Ada Rasulullah bilang keturunannya? Atau ada Rasulullah bilang bestinya, teman dekatnya? Kagak. Tidak. Tapi yang dibilang oleh Rasulullah SAW, ummati, umatku ya Allah, tolong umatku ya Allah. Seluruhnya kita ini. Saking cintanya Rasulullah kepada kita. Fayuqal, kemudian dikatakan kepada Muhammad SAW, ya Muhammadu, adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaihi min babil aimani min abwabil jannah. Allahu akbar. Wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang bebas hisab dari pintu kanan surga, dan mereka juga bisa memasuki surga dari pintu-pintu lainnya bersama penduduk surga yang lainnya. Wahum syuraka'un nas fi ma siwa dzalika minal abwab. Allahu akbar. Diizinkan umat yang sudah dipastikan masuk surga tanpa hisab. Pintu utamanya dari 8 pintu itu namanya ada Babul Aiman. Monggo silahkan masuk dari pintu Babul Aiman, silahkan. Tapi kalau umatmu yang masuk surga tanpa hisab tadi ingin masuk lewat pintunya orang yang sholat, silahkan. Mau lewat pintu Ar-Rayyan, pintunya orang yang berpuasa, monggo. Mau pintunya orang yang suka bersedekah dan berinfak, berzakat, silahkan. Tafadhol dan seterusnya. Nah, subhanallah, jasanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bisa memberikan itu kepada umatnya, khusus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya kita menunjukkan sayang kita apa kepada Muhammad. Nah, teriak-teriak tidak. Buktikan dong cinta antum kepada Muhammad. Taati beliau. Apapun perintah Nabi Muhammad, laksanakan. Apapun larangan Nabi Muhammad, tinggalkan. Subhanallah. Kemudian apa? Benarkan, imani. Ya, apapun yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW, baik masuk di akal pikiran kita ataupun tidak masuk di akal pikiran kita, imani, benarkan. Dan juga kita katakan apa? Ya, benarkan dalam artian kita betul-betul meyakini itu hadis dari Nabi SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian selanjutnya mengambil hukum dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya beribadah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW. Ya Allah, amalan ringan. Perintahnya Nabi, antum yang laki-laki, a'ful liha wajazus sawari, panjangkan jenggot, tipiskan kumis. Gampang gak Pak? Antum ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW sebagai bukti cinta. Mana jenggot antum? Anak kerok Ustaz. Ya Allah, katanya antum cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah menyuruh panjangkan jenggot, tipiskan kumis, antum tidak mau. Subhanallah, ya kan? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Cukup kita salat itu sesuai dengan tuntunan Nabi, dari takbiratul ihram sampai salam. Jangan ditambah-tambah. Itu membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maaf ya, kalau antum masih mencari yang lain, subhanallah, kita kan selalu mengucapkan khairul huda, huda Muhammad SAW. Sebagus-bagusnya pembimbing adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sebagus-bagusnya ustadz, guru, ya, itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sekiranya di antara antum masih suka nambah-nambah berkaitan dengan hal yang baru dalam masalah beragama, berarti kita tersebut tidak puas dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Berarti kita tersebut tidak menunjukkan cintanya kita kepada Rasulullah. Atau na'udzubillah, kurang ajar dengan Nabi SAW, qalilul adab dengan Nabi Muhammad SAW, dengan suka menambah-nambah tadi. Mana katanya cinta kepada Rasulullah? Kau pakai nambah-nambah antum?
Nggak cukup dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, nggak puas antum dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah bimasyara. Nah disitulah nanti syafaatnya Rasulullah kita dapatkan. Tahap itu yang ketiga. Yang terakhir, syafaatnya Rasulullah SAW adalah sebagaimana yang kita pahami tadi. Syafaat itu kan milik Allah. Ada memang yang diberikan hak untuk memberikan pembelaan, syafaat sebagai perantara, penengah tadi. Nah, ya, tapi mereka tadi itu tidak bisa memberikan pembelaan kecuali dengan syarat 3, bukan begitu? Apa syaratnya tadi yang 3? Ridhonya Allah kepada pemberi syafaat. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, izinnya Allah Jalla wa Ala kepada pemberi syafaat. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ridhonya Allah Jalla wa Ala ya kepada orang yang diberikan syafaat itu siapa? Jelas ya? Ada 3. Izinnya Allah kepada pemberi syafaat, ridhonya Allah kepada pemberi syafaat, ridhonya Allah kepada yang diberikan syafaat itu siapa? Subhanallah. Dan syarat utamanya itu ya, yang mendapatkan syafaat harus beragama Islam, harus beriman kepada Allah, harus mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Tapi ada satu syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana syafaat ini diberikan kepada satu-satunya orang kafir. Dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Siapakah dia? Pamannya Nabi. Siapa namanya? Abu Talib. Paman yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Antum tahu pamannya Nabi Muhammad itu kan banyak ya. Subhanallah. Tapi yang sekandung dengan Abdullah, ayahnya Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang terkenal itu ada 2. Yang pertama adalah Abbas, ayah daripada Abdullah ya. Kemudian yang kedua Abu Talib, ayah daripada Ali bin Abi Talib, Ja'far, termasuk Ummu Hani ya. Namanya siapa? Abu Talib. Abbas masuk Islam, sedangkan Abu Talib meninggal dalam kondisi kufur atau kafir. Nah, namanya bersaudara sekandung nih, ayah sama, ibu sama. Terpikir juga ya, kekek nih gimana nih, anak punya saudara sekandung abang anak. Abang anak kan baik banget ketika hidup di dunia ini. Akhirnya Abbas ini datang kepada Rasulullah SAW, kemudian menyatakan demikian, ya Muhammad, hal nafa'ta Abu Talibin bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apakah engkau dapat memberikan manfaat kepada saudara sekandungku Abu Talib walaupun sedikit? Aku tahu dia meninggal dalam kondisi kafir, tapi Muhammad, dia semasa hidup sangat membela engkau mati-matian. Semasa hidupnya dia melindungi engkau. Bantulah dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Benar paman, aku bisa membantu beliau. Huwa fi dhahdahin min narin. Walaula ana lakana fi daraki asfali minan nar. Abu Talib itu berada di permukaan neraka, di neraka yang paling atas. Kalau bukan karena syafaatku dan pembelaanku kepada beliau, pasti Abu Talib akan disiksa di keraknya, di dasarnya api neraka. Allahu Akbar. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau, pada nomor hadis 210 dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, bahwasannya api neraka itu cuma mengenai tumitnya Abu Talib. Ya, subhanallah, bagian bawahnya dari telapak kakinya. Jadi api neraka terkena telapak kakinya Abu Talib yang bagian bawah, termasuk tumitnya juga terkena ya. Subhanallah, diceritakan ya, ada mengatakan sampai ke mata kaki.
Ada yang mengatakan sampai ke mata kaki. Ada juga yang mengatakan cuma sebatas tumitnya saja. Api neraka itu menempel. Ketika api neraka itu menempel di tumitnya Abu Thalib, seketika otak kepalanya mendidih. Allahu Akbar. Allahumma inna na'udzubika min adzabin nar. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Semoga syafaatku dan pembelaanku bermanfaat bagi Abu Thalib kelak pada hari kiamat. Fayuj'alu fi dhahdahin min narin yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghuhu. Hingga ia ditempatkan di neraka yang paling atas, yang dimana api neraka mencapai setinggi 2 tumitnya, ya, dan itu membuat otaknya mendidih. Waliyadzubillah. Nah, ini satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Jalla wa'ala, tidak bisa membantu ayahnya sendiri. Dipertemukan ketika di hari kiamat di padang mahsyar, ya, subhanallah, Nabi Ibrahim dengan ayahnya yang bernama siapa? Azar, ya, bukan Azhar, Azar. Subhanallah, dengan wajah, ya, penuh dengan debu, dengan muka seramnya tersebut. Nabi Ibrahim berkata, "Bah, iya kan, Bah? Anda ngomong apa, Bah, sama Abah dulu ketika di dunia? Ini jadinya Allah." Subhanallah. Makanya kan ada ungkapan Nabi Ibrahim, "Ya Allah, jangan hinakan aku pada hari kiamat kelak." Maksudnya ini. Subhanallah, ya. Kemudian dirubah, ya. Ayahnya Nabi Ibrahim yang bernama Azar tersebut, dalam riwayat disebutkan, ya, anjing. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan menjadi rubah, kemudian diseret oleh malaikat dan dilempar itu Azar ke dalam siksa api neraka. Dan dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kedua mata beliau. Ayahnya terlempar ke dalam neraka. Allahu Akbar. Yang sanggup untuk memberikan syafaat yang khusus cuma kepada siapa? Ya, Abu Thalib, dan itu pun syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nah, ini syafaatnya yang khusus yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kebiasaan saya kalau sudah selesai saya tanya lagi, apa 4 syafaatnya Rasulullah SAW yang khusus dimiliki oleh Nabi SAW? Ya, mana mahasiswa? 1, Mas Muka, anta, ya, sahibun nadhar. Mas Muka, Azhar, asfar, kuning maksudnya. Hah? Pakai sin. Asfar. Oke, asfar. Nah, tayyib, sebutkan 2 saja dari syafaat khususnya Nabi Muhammad SAW. Asy-syafa'atul uzma, sinonimnya apa? Al-kubra. Cakep. Nah, yang kedua, sudah dipastikan masuk surga. Kemudian teknisnya gimana? Ya, teknisnya kemudian supaya bisa masuk surga cepat gimana? Rasulullah datang kemana? Datang kepada penjaga pintu surga, meminta agar penjaga pintu surga membukakan pintu surga tersebut. Nah, taib yang kedua, amamu. Taib anta ya akhi. Nah, Mas Muka, Ahmad Jawas. Taib, apa sih saja tadi yang kedua? Ya, Ahmad. Agar segera masuk surga lewat pintu yang mana? Al-babul aiman. Tapi boleh enggak masuk pintu yang lainnya? Boleh. Yang keempat, khusus, ya, kepada satu-satunya orang kafir, ya, itu pun juga khusus syafaatnya Rasulullah saja yang diberikan kepada satu-satunya orang kafir yang bernama Abu Thalib. Nah, tinggal 5 menit dan 10 menit lagi, ya, kajian kita. Baik. Soalnya saya mau ke bandara ini, ya. Subhanallah. Nanti berjumpa lagi kita. Ingin saya tanyakan lagi tentang pembahasan ini. Tapi syafaat yang kedua adalah yang di akhirat adalah syafaatul amah. Syafaat yang sifatnya umum. Ya. Itu ada 12 golong pemiliknya. Ada 12 golong pemiliknya. Ada 12 golong pemiliknya. Nah, ciri khas daripada syafaat yang umum ini,
ada 3 gambaran. Ada 3 gambaran. Ada seseorang, gambaran yang pertama ya. Gambaran yang pertama, ada seseorang yang sudah diputuskan oleh Allah Jalla wa'ala masuk neraka. Tapi dikarenakan syafaat daripada 12 golongan ini, maka dibatalkan keputusan tadi itu. Tidak jadi masuk neraka. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, ada orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Ya, tapi berhubung dia masih ada iman dan Islam, masih bisa diselamatkan dengan syafaatnya 12 golongan ini agar bisa keluar dari neraka tersebut. Ini gambaran yang kedua. Jelas ikhwan? Gambaran yang ketiga adalah kita tahu surga itu ada berapa tingkatan ya ikhwan? Surga ada berapa tingkatan? 100 tingkatan. Yang paling tinggi tingkatan apa? Surga Firdausil A'la. Subhanallah. Saya tidak tahu nanti ya, mungkin Ustadz lalu lebih tinggi. Ya Allah pingin kumpul sama beliau ya kan, seperti itu. Nah, 12 golongan ini bisa membantu. Ya kan, bisa membantu ya syafaat tersebut agar ya kita tersebut sama dengan ustadz kita tadi. Ya. Subhanallah, sama dengan orang tua kita misalnya. Kita bisa lihat orang tua kita ada di atas nih. Subhanallah, kita masih di bawah surganya. Nah, bagaimana supaya bisa naik kelas dalam masalah derajat dan martabat ya dari syafaat kita tersebut ya. Subhanallah. Ya, dengan cara apa tadi? Dengan syafaatnya 12 golongan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tayyib, siapa saja 12 golongan itu? Siapa saja ya pemilik 12 golongan tersebut? Yang pertama Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala juga membantu. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, yang dimana Allah Jalla wa Ala mengeluarkan mereka-mereka yang masih ada di dalam lisannya dan qalbunya kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Bahkan mereka tersebut adalah orang-orang yang paling terakhir masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Diambilkanlah mereka-mereka yang masih bertauhid ya, meskipun berlumurkan dosa sehingga mengakibatkan dia masuk neraka. Dengan pertolongan Allah Jalla wa Ala mereka bisa keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua malaikat. Malaikat juga memberi syafaat dari 3 gambaran tadi. Ya, dari 3 gambaran tadi. Kemudian yang ketiga, Al-Quran. Al-Quran juga apa? Kelak akan memberikan syafaat. Makanya ikhwan, pastikan setiap hari kita itu apa? Membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu kelak akan datang kepada orang yang membacanya untuk memberikan syafaat kepadanya, memberikan pembelaan kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ada ya bacaan-bacaan Al-Quran atau surah-surah ayat-ayat yang wajib untuk kita hafalkan. Karena itu daily banget, harian banget, yaumian ya. Apa ayat-ayat dan surah-surah yang harian itu yang kita baca? Pak Ade, Mas, Al-Fatihah tiap hari kan? Kalau enggak, enggak sholat berarti. Kalau enggak hafal, bukan begitu? Yang kedua apa? Ayat kursi. Ayat kursi. Dalam sehari kita membaca ayat kursi berapa kali? Berapa Syekh Ahmad? Enak aja antum ini. Antum mahasiswa, antum enggak pernah menghitung itu. La haula wala quwata illa billah ya Syekh Ahmad. Allah yahdik. La haula wala quwata illa billah. Memang minimal, enggak pakai pasti. Kalau mahasiswa itu mau pasti, enggak ada. Paling sedikit enggak ada itu. Memang benar, setelah salat wajib 1 kali, jaminannya surga. Hadis siapa? Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu. 5 kan sudah. Zikir pagi 1 kali, zikir petang 1 kali, 7 sebelum tidur 1 kali. Ya Syekh Ahmad, la haula wala quwata illa billah. Malu-maluin ustaz kita aja. Nah, la haula wala quwata. Antum
Mana santri? Mahasiswa. Surah apa lagi yang harian? Al-Muluk. Oke, tayyib. Hafal kan? Al-Muluk. Itu sebagai syafaat kita nanti di alam barzah, di alam kubur, termasuk di padang mahsyar kelak ya, supaya aman, supaya terhindar dari azab kubur. Termasuk surah Al-Muluk, cuma 30 ayat. Ya, kemudian disandingkan dengan 30 ayat yang lain surah apa? As-Sajdah. Nah, makanya Syekh Al-Qahtani ya mengatakan memang bahwasanya salah satu bacaan kata beliau dalam kitab Hisnul Muslim itu ya, bahwasanya zikir sebelum tidur itu termasuk surah Al-Muluk dan surah As-Sajdah. Tapi Syekh Shalih Al-Fauzan ketika ditanya tentang surah Al-Muluk ya dibaca tiap hari, tapi tidak dikhususkan sebelum tidur kata beliau. Begitu. Saya lebih condong kepada pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, harian juga kan? Termasuk yang harian itu Amanah Rasul. 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah jumlahnya berapa? 286. Jadi 285 ayat 286. Ini doa atau ayat, 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah ini wajib untuk kita hafalkan. Karena ini bagian daripada apa? Zikir kita sebelum tidur. Jadi kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa ala meridai, kita sunnahnya membaca Al-Quran setiap hari berapa? 1 juz, one day one juz of Al-Quran ya, 1 juz berarti 1 bulan hatam Al-Quran. Jangan one day one ayat, kedikitan. Jelas ya, 1 juz kalau sanggup, 1 juz. Kalau kita rada-rada malas ya, 100 ayat dalam seharinya. Disebutkan di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an dan dikuatkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kalau kita membaca 100 ayat dalam seharinya itu seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. Kalau 100 ayat juga malas, bapak-bapak nih ya, bukan mahasiswa, bapak-bapak ini minimal Pak 10 ayat ya. Yang membaca 10 ayat dalam seharinya lam yuktab minal ghafilin, tidak bakalan ditulis sebagai orang yang lalai. Kalau kita ingin sehat walafiat terus nih, akal pikiran kita enggak ada pikun, enggak jadi orang yang on and off ya, maka baca Al-Quran minimal 10 ayat. Gampang dong bapak-bapak? Ya Pak De, gampang kan Pak De? Baca Quran gak hari ini Pak De? Belum? Baca, insya Allah apa alhamdulillah sudah? Kalau insya Allah berarti kan belum baca. Alhamdulillah udah baca Ustaz. Nah, jangan ya Pak De udah tua Pak De, mau apa lagi hidup ini ya? 10 ayat. Kalau misalnya antum sibuk juga sudah, ya Allah nggak baca 10 ayat juga, minimal 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah tadi, yang itu bagian daripada zikir sebelum tidurnya kita. Ada kan? Subhanallah. Ya, kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, yang membaca 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah tersebut kafata ya, akan dicukupkan. Ada sekitar 15 pendapat dari kalangan ulama. Salah satunya dengan 2 ayat surah Al-Baqarah tersebut sudah mewakili bacaan Al-Quran kita di hari itu. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan tolak ukurnya cuma 2 ayat surah Al-Baqarah itu doang. Itu kalau kita memang nggak bisa lagi, sibuk banget ya, subhanallah, pagi ada kawinan, siang ada kawinan, kemudian habis asar ada juga, habis maghrib juga ada, sehingga membuat antum terlupakan membaca Al-Quran. Maka 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah itu jangan terlupakan. Hafalan ya, subhanallah. Nanti kalau saya datang lagi, siapa Pak? Ada nama antum? Sumito. Hah? Sufirno. Nah, hafal ya Pak De ya. Nah, antum, Mas Novi, hafal nggak Pak Novi? Taufik, hafal nggak Pak Taufik? Nggak hafal kayaknya Pak Taufik. Nah, nanti ketemu lagi, saya ingin mencoba untuk mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, 2 ayat surah Al-Baqarah dari antum ya Pak Taufik. Nah, tapi Bapak-bapak, termasuk surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, hafal dong? Hafal. Anda yakin antum mahasiswa nggak menghitung sehari berapa kali kita baca? Ayo, Anda nggak yakin antum menghitung itu? Ya Allah, sudah mulai matematikanya. Waktu habis sudah 18 kali, bukan begitu?
Setelah salat subuh, zikir salat subuh 3 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya kan? 3 kali ya. Zikir pagi 3 kali lagi. 6. Setelah salat zuhur 1 kali. Berapa sudah? 7. Setelah salat asar 1 kali lagi 8. Zikir petang 3 kali lagi 11. Setelah salat maghrib ya 3 kali lagi ya 14. Setelah salat isya 1 kali 15. Sebelum tidur 3 kali 18. Hafal dong? Ya akhi, wallah nasihat sedikit ya. Antum kan mahasiswa, ya. Pengganti kita, anak udah tua, antum penggantinya nanti. Sudah nggak mungkin lagi ke Surabaya nanti ya. Subhanallah sudah tua umur 70 80 kan nggak mungkin lagi. Antum penggantinya. Cobalah antum ayat-ayatnya itu detail disebutkan. Ayatnya hafal, ayat keberapanya, kemudian berapa kali nih sehari ini kita membacanya kalau memang ada hitungan seperti itu. Dihafalkan semua sehingga subhanallah stay ali the best gitu loh. Nah ya, begitu kira-kira ya, the best mahasiswanya masya Allah, teruji dan juga bisa diandalkan dimanapun dia berada, masya Allah. Semuanya smart, semuanya masya Allah alim ya, dan betul-betul mahir dalam masalah apapun. Begitu, ini harapan Ustaz ya, seperti itu. Taib, Al-Quran memberikan syafaat ya. Kemudian termasuk ya surah Al-Kafirun jangan sampai terlupakan sebelum tidur, termasuk zikir sebelum tidur itu surah Al-Kafirun. Kemudian yang keempat yang memberikan syafaat adalah as-siyam, puasa. Puasa ya. Puasa Ramadan ataupun puasa sunnah. Ada puasa sunnah yang sifatnya tersebut apa? Tahunan. Apa puasa sunnah yang sifatnya tahunan? 6 hari di bulan Syawal, 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, khususnya puasa Arafah. Kemudian Tasu'a dan Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, ya kan? Kemudian puasa sunnah yang bulanan, Ayyamul Bid, tanggal 13, 14 dan 15. Kalau antum tidak sanggup 13, 14, 15, yang penting 3 hari setiap bulan. Berdasarkan 3 hadis dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kemudian hadis dari Abu Darda dan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian puasa yang sifatnya pekanan apa? Senin Kemis. Kemudian puasa yang sifatnya harian, puasa apa? Nabi Daud alaihissalam, puasa yang paling afdal dan paling utama di sisi Allah Jalla wa ala. Sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Tapi catatannya sekedar info dan sekedar mengingatkan jamaah, jika bapak dan ibu sudah melaksanakan puasa Nabi Daud alaihissalam, maka tidak perlu lagi antum puasa Senin Kemis. Tidak perlu juga antum puasa Ayyamul Bid. Lebay banget itu orang. Jelas ya, antum tahu puasa Nabi Daud alaihissalam kalau kita fullkan dalam 1 bulan berapa hari? 15 hari. Senin Kemis kalau kita fullkan dalam 1 bulan berapa hari? 8 hari. 15 tambah 8 berapa? 23. Kemudian tambah puasa 3 hari lagi Ayyamul Bid, 26 hari. Itu sama saja puasa setiap hari. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya, kepada siapa? Kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang ingin puasa setiap hari. Enggak, kata Nabi. Paling puncaknya itu adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengambil apa prakteknya? Puasa Nabi Daud saja. Tidak puasa Senin Kemis, tidak juga puasa Ayyamul Bid. Subhanallah, ini ada teman kita. Anak sih rajin Ustaz puasa Nabi Daud. Full Pak, full dong. Kemudian Senin Kemis, full Pak, full. 8 hari Ustaz dalam 1 bulan. Ayyamul Bid juga. Pasti antum bujangan. Ya, nggak ada pendamping kan Pak? Subhanallah ya. Itu pun tidak boleh. Jelas ya, meskipun antum gak ada pendamping, susah untuk menyalurkan syahwat misalnya, hanya puasa hampir tiap hari, tidak boleh ikhwan. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau kita sudah puasa Nabi Daud alaihissalam, tidak perlu lagi kita puasa Senin Kemis. Kalau kita sudah puasa Senin Kemis, tidak perlu lagi puasa apa? Ayyamul Bid itu. Sudah mewakili. Ya, Senin Kemis kita terbiasa. Kita fullkan dalam 1 bulan 8 hari. 8 hari lebih banyak daripada 3 hari. Jelas ikhwan? Itu pemberi syafaat. Itu yang keberapa? Keempat ya. Puasa. Yang kelima, ya, para anbiya, para nabi. Termasuk Nabi Muhammad ya, di dalamnya juga. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kemudian yang keenam adalah as-siddiqin, as-siddiqun. Orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan. Orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan. Kemudian yang ketujuh, asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang kedelapan, al-mu'minuna salihun, orang-orang yang beriman yang saleh, juga pemberi syafaat. Kemudian yang kesembilan, anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik, mampu memberikan syafaat dan pembelaan kepada ayah bundanya yang muslim, kepada kedua orang tuanya yang beragama Islam. Ya, anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik termasuk pemberi syafaat, khususnya kepada siapa? Kedua orang tuanya. Kemudian yang ke-10, ya, pemberi syafaat adalah salat jenazah. Terutama nanti kita katakan ketika kita di alam barzah, di alam kubur. Salah satu alasan kenapa kita melaksanakan salat jenazah, selain kita mendapatkan pahala 1 qirat, juga itu tidak lain tujuannya syafaat buat si mayit, siapapun kita. Kalau kita memang betul-betul bestie ya, soulmate banget nih, sehati banget ya. Kalau antum duluan, kalau anda pas di Surabaya, insya Allah anda takziah, anda berusaha untuk menyolatkan jenazah. Kalau misalnya kebetulan antum sudah keburu meninggal, anda datang lagi di sini, Pak, itu biasa yang di pojokan, yang barisan belakang itu siapa? Biasanya siapa tuh duduk? Yang dekat AC itu. Oh, si pula. Kemana Pak dia? Udah qaid, Ustaz. Hah? Kapan qaidnya? La haula wala quwwata. Orang baik loh. Subhanallah. Bapak tahu kuburannya di mana? Di situ, Ustaz. Ngapain, Ustaz? Mau nyolatkan jenazahnya. Kata Ustaz gak boleh sholat di kuburan. Benar. Sholat yang ada ruku dan sujudnya. Sholat jenazah ada nggak rukunya? Kagak ada. Sholat jenazah ada nggak sujudnya? Kagak ada. Sholat jenazah kan cuma 4 kali takbir. Takbir yang pertama baca apa? Al-Fatihah. Takbir yang kedua, berselawat kepada Nabi SAW. Takbir yang ketiga, doa dengan penuh keikhlasan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu. Subhanallah. Ini syafaat nih, betul-betul nih doa ini. Kemudian yang keempat, ya boleh doa boleh tidak, ya kan? Ya, kalau kita ingin berdoa juga kata Syekh Muhammad SAW, baca doa ini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu. Allahumma ighfir lana wa lahu. Kemudian salam. Salamnya boleh 1 kali, hadis Abu Hurairah. Salamnya boleh 2 kali, hadis Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau di tempat kita ini 2 kali aja ya. Karena kebiasaan orang sini apa? 2 kali. Jangan pakai sok jagoan deh. Sekali aja nanti. Bertentangan akhir dengan masyarakat, problem lagi antum, muskilah lagi. Ambil kebiasaannya, toh kebiasaannya dia benar. Salam 2 kali, hadis siapa? Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Kalau nanti antum mengimami salat di Mekah atau di Madinah, nah bagus 1 kali salamnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu yang membuat terang benderang cahaya kuburan besti kita, sahib kita tadi itu. Jelas ya? Allahu a'lam bissawab. Nah, itu yang ke-10. Yang ke-11 Hajar Aswad. Hajar Aswad. Yang terakhir mereka yang wukuf di Arafah, artinya sudah haji. Bapak-bapak udah haji, Pak? Ibu-ibu, siapa yang belum haji? Angkat tangan. Ya, mudah-mudahan haji ya. Ustaz cuma mendoakan. Cuma just question, cuma sekedar bertanya. Ya, mudah-mudahan Ustaz mendoakan semoga antum segera naik haji, seperti itu ya. Sebelum meninggal dunia Bapak dan Ibu segera haji dan segera umrah. Semoga ya seperti itu. Amin, bisa mensempurnakan rukun Islam yang 5 ini. Nah, ini kira ya berkaitan dengan 12 memberi syafaat yang sifatnya umum. Wal afu minkum, maaf lahir batin. Jelas ikhwan, syafaatul khassa, as-syafaatul 'amma, jelas? Understood? Jelas ya? Jelas, alhamdulillah. Kalau sudah jelas nggak perlu ada pertanyaan berarti ya. Barakallahu fikum. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa ala. Sehat wal afiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, terhindar dari musibah dan malapetaka,
dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Semoga kita yang belum haji dan belum umrah bisa haji dan umrah tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.